Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 8, jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Rulin Dwi Wahyuningsih dari MTS Negeri 1 Sampang. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar menulis puisi yang tercantum dalam KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi, baik secara tulisan atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk menulis puisi, berikut ini saya paparkan beberapa teknik menulis puisi. Yang pertama, teknik menulis puisi berdasarkan gambar. Yang kedua, berdasarkan objek. Yang ketiga, berdasarkan cerita. Yang keempat, berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, berdasarkan gaya penyair nasional. Kita mulai dari yang pertama dulu, berdasarkan gambar. Jadi, kita dapat menulis puisi berdasarkan gambar yang kita amati. Boleh itu gambar dari internet atau gambar-gambar yang ada di sekitar kita, misalnya yang ada di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat lain. Bisa juga dengan mengamati lukisan ataupun gambar-gambar yang dihasilkan oleh para pelukis di sekitar kita. Yang kedua, berdasarkan objek. Misalnya, kita berkunjung ke pantai, maka kita melihat objek berupa laut, atau mungkin kita berkunjung ke pegunungan, atau mungkin kita berkunjung ke daerah pertanian, dan itu bisa dijadikan objek untuk menulis puisi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan cerita. Kita dapat menulis puisi berdasarkan cerita yang pernah kita baca ataupun kisah nyata yang diceritakan teman kepada kita. Atau juga boleh kita menulis puisi berdasarkan cerita film, sinetron, cerita pendek atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, berdasarkan pengalaman. Jadi, kita bisa menggali pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami dan kita wujudkan untuk menjadi sebuah puisi. Boleh itu pengalaman kita sendiri atau mungkin pengalaman orang lain yang kita ketahui. Kemudian yang terakhir, berdasarkan gaya penyair nasional. Mungkin anak-anakku sekalian mengidolakan para penyair nasional, misalnya seperti Chairil Anwar, Sutarji Kalsumbahri, atau mungkin penyair yang lainnya, Taufik Ismail misalnya. Kalian boleh meniru gaya mereka, tapi yang penting tidak boleh plagiat atau meniru secara keseluruhan. Jadi hanya meniru gaya kepenulisannya saja. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan teknik yang pertama tadi, yaitu menulis puisi berdasarkan gambar. Ya, jadi di sini Ibu Rulin akan memberikan materi menulis puisi berdasarkan gambar berdasarkan metode yang Ibu buat sendiri, yaitu metode Apirtub. Saya menyebutnya seperti itu. Apa Apirtub itu? Bisa dilihat di layar. Apirtub. A, amati, ya. Pir, pikirkan. Tulis. P-nya, publikasikan. Kita mengamati gambar, kemudian kita pikirkan, kemudian kita tulis, kemudian baru kita publikasikan. Bagaimana langkah-langkahnya? Coba kita lihat gambar berikut. Kalian melihat gambar apa di sini? Oke, gambar pemandangan. Gambar sawah, ya. Gambar apa lagi? Ada gunung. Oke, ada gubuk. Oh ya, kita boleh tuliskan itu ya. Jadi amati, pikirkan. Aku melihat apa ya di gambar ini? Kalian pikirkan. Kemudian kalian tulis. Oh, saya melihat sawah. Tulis sawah. Oh,
saya melihat padi, tulis padi. Saya melihat warna kuning, boleh ditulis juga langit, biru, warna biru, gunung ya, pohon, hutan. Apa yang kalian lihat bisa kalian tulis dalam bentuk, jangan bentuk kalimat dulu, kata-kata saja ya, seperti yang tertulis di layar. Setelah dipikirkan, baru ditulis. Setelah ditulis, kita pikirkan lagi. Kita pikirkan kalimat-kalimatnya ya. Jadi tadi yang sudah kalian tulis, apa yang kalian lihat, kalian tulis. Kata-kata itu adalah diksi. Bisa dijadikan diksi atau pilihan kata yang menjadi kata kunci untuk menulis puisi. Misalnya di sini Bu Rulin sudah menulis contoh dari yang kata-kata yang ditemukan tadi. Ada beberapa baris di sini, bisa kalian lihat ya. Misalnya, di bawah bukit yang menjulang, di sanalah tempatku pulang. Melepas kerinduan pada tanah-tanah subur yang menjanjikan kemakmuran bagi para penghuninya. Langit biru dan padi yang menguning adalah harapan bagi anak-anak cinta para petani yang meletakkan cita dan mimpi pada puncak-puncak gunung. Jadi tadi dari diksi yang kita temukan tadi, kita bisa menulis baris-baris puisi seperti ini. Kalian bisa mencobanya nanti ya. Nah, setelah kita tulis di sini, kalian nanti bisa judul belakangan tidak apa-apa ya. Jadi setelah menulis seperti ini, kalian bisa menambahkan judul puisi kalian. Mungkin dikasih judul apa ya? Kampung halaman, atau mungkin gunung yang membiru, atau mungkin tempat kelahiranku, atau bumi tempat lahirku, atau kampungku. Apa saja yang sekiranya cocok dengan isi yang sudah kalian tuliskan. Nah, setelah kita menulis puisi itu secara utuh, kita bisa membaca kembali puisi yang kita tulis tadi, kemudian menyuntingnya. Menyunting itu maksudnya memperbaiki apa yang kurang, bisa dengan kita menerapkan majas, menerapkan kata konotasi, atau mungkin menerapkan gaya bahasa yang sesuai. Begitu juga dengan rima dan persajakannya ya. Di sini tadi, di bawah bukit yang menjulang, di sanalah tempatku pulang. Di situ ada pengulangan bunyi yang indah. Menjulang, pulang ya, seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan rima atau persajakannya nanti. Yang terakhir, publikasikan. Jadi kalau memiliki karya itu jangan dipendam, jangan disimpan, tapi kita harus publikasikan. Boleh dengan membacakannya di depan kelas, memajangnya di majalah dinding, atau mengirimkannya ke redaksi majalah sekolah, atau kita upload di media sosial, di Facebook misalnya. Atau kalau kalian sudah mempunyai platform online, bisa ditaruh di situ ya, mungkin di Wattpad, atau mungkin di KBM, atau mungkin di Facebooknya, di Instagramnya ya, boleh. Atau juga di media cetak, kita bisa mengirimkannya ke media mungkin surat kabar atau media-media online ya. Kemudian bisa juga kita kumpulkan dengan puisi-puisi teman satu kelas. Misalnya kita membuat buku puisi atau antologi bersama, atau mungkin kalian memiliki banyak puisi, nanti bisa dibukukan dan diterbitkan. Begitu pelajaran hari ini. Sekarang cobalah kalian menulis puisi dengan diksi yang telah kalian temukan sendiri. Boleh dari gambar yang diamati, atau dari objek, atau dari cerita, atau dari pengalaman, atau gaya penyair nasional. Caranya sama. Kalau kalian mengamati objek, amati objek itu, kemudian tuliskan, pikirkan, tuliskan ya. Pikirkan apa yang kalian lihat. Kalian bisa menuliskannya, dan itu akan menjadi diksi dan kata kunci untuk menulis puisi selanjutnya.
Selamat menulis. Jangan lupa untuk menerapkan penggunaan majas, kata konotasi, dan juga penerapan rima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.